Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom jemaat terkasih, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sudah siapkah kita untuk bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan? Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dan Engkau teramat baik buat kami. Bawa kami Tuhan, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Jamah setiap kami, jamah setiap hati kami, untuk kami siap menerima benih firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini Engkau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan itu boleh jadi atas kehendak Tuhan dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. In your presence, dalam hadirat-Mu, Engkau ada, kami ada di dalamnya. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. For me, and now my heart can see you are love. Eternity is clear, your promises are real. In everything I see, you are God. Here in your presence, I find my peace. Now in your here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give.
surrender my all to you. In your presence I will worship you. Eternity is clear. Your promises are real. Oh, in everything I see, you are God. Here in your presence, I find my peace. Now in your presence, here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence, I will worship you. I worship you. We worship you, Lord. You are worthy. I worship. Hallelujah. Here in your presence, I find my peace. Now in your presence, I find my peace. Here in your presence, here in your presence, I find my peace. Now in your presence, now in your presence, here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Oh, here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. Here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. I worship you. I worship you. Worship you. We worship you, Lord. Worship you, Lord.
setiamu besar Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, yes amin, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Yes. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, senang jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar sahabat-sahabat dari Gereja Kemuliaan Sion Sudirman? Saya berdoa saudara selalu penuh antusias seperti ibadah-ibadah pada minggu siang hari ini. Mari sebelum kita belajarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita percaya waktu kita berdoa, kita buka hati, maka kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus akan menetap di hidup kita dan menjadi berkat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau hebat, luar biasa. Kalau pada siang hari ini hamba boleh lagi Kau berikan kepercayaan untuk menyatakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Oleh karena itu Bapa, Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap kata kalimat kepada mereka yang mendengar dan masuk ke hati mereka untuk bekerja sesuai dengan firman-Mu, bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, syukur dan doa hamba-Mu hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tentu kalau saudara kenal saya dengan bahasa yang sangat sederhana, biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Nah,
Saya diberi tema oleh Ibu Mei Supit, sepadan. Nah, lalu saya pelajari apa itu sepadan, dan di dalam catatan saya, sepadan itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau yang mempunyai ukuran atau mempunyai arti atau efek dan sebagainya lah, yang sebanding. Itulah yang namanya sepadan. Dengan seimbang, berpautan dalam segala hal. Jadi sepadan itu bicara tentang sebanding dalam segala hal. Nah, ini menarik sekali buat kita pelajari pada siang hari ini. Sepadan juga dapat berarti menjadi rekan sekerja yang seimbang. Itu dia, saya coba mendefinisikan ini di dalam pelayanan. Tentu saling membutuhkan. Sepadan itu dapat diandalkan. Sepadan itu tolong menolong dengan beban yang mungkin tidak sama, tetapi saling memuaskan. Itulah yang namanya sepadan. Ya, maksudnya tidak sama begini. Mungkin si A ya secara ekonomi dia lebih banyak gitu loh ya daripada si B. Tetapi ketika dia memberi uang yang lebih banyak, tetapi si B bisa memberikan hal lain yang mungkin si A tidak bisa berikan, dan hasilnya mereka sama-sama puas. Itu namanya kerjasama yang sepadan. Itu yang luar biasa yang harusnya terjadi di dalam kekristenan. Saya mau baca satu bagian, satu perikop kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Walaupun saya tidak membahas semua full dari peristiwa ini, tetapi ini adalah peristiwa di mana kita boleh belajar terjadi juga sedikit percekcokan, terjadi juga sedikit ketidakmampuan jemaat di Korintus, cara menilai orang, lalu bagaimana mereka menilai seorang pemimpin, dan hilang rasa kesepadanan. Mari kita lihat dan saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi ayat 9 ini sebetulnya mempertegas kepada kita bahwa percekcokan, perselisihan yang terjadi di atas itu, ayat 1 sampai 8, sedang menunjukkan bahwa terjadi pelayanan yang tidak sepadan. Dan ketika Paulus mengatakan ini, melihat dari sisi rancangan dan rencana Tuhan, dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ketika saudara dan saya menjadi kawan sekerja Allah, maka saudara dan saya dianggap layak, dianggap sepadan oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah, ladangnya Allah, bangunannya Allah. Nah, hari ini kita belajar sedikit dari apa yang terjadi di dalam 1 Korintus 3 ini. Ini adalah berbicara tentang, khususnya kalau saudara baca Alkitab, tentu kita sedang membahas Korintus. Apa yang terjadi di Korintus, ini terjadi kekacauan. Ada persoalan besar di jemaat Korintus. Persoalan itu yang pertama, para gembala sidang dan pemimpin gereja menutup mata dengan menerima jemaat yang pokoknya sudah jadi Kristen, tetapi tidak meninggalkan kehidupan lama. Ini yang menjadi kekacauan yang terjadi di Korintus. Nah, saudaraku,
Banyak mereka yang masuk bergabung tetapi masih mementingkan diri sendiri, filsafat dunia, iri hati, pertengkaran, kesombongan, percabulan, perkara-perkara hukum yang sepele. Ini menjadi hal yang dianggap enteng dan itu sebetulnya seperti apa ya? Seperti gunung yang menunggu waktunya akan meledak. Nah, masalah itu juga terjadi. Dan itu menjadi peringatan ketika Yesus sendiri mengingatkan bahwa jemaat manapun yang membiarkan kebiasaan dunianya masuk ke dalam lingkungan kekristenan, tentu di dalam lingkungan gereja, masyarakat seperti itu atau jemaat seperti itu, dia tidak akan pernah mencapai titik kekudusan, bahkan mereka akan kecewa karena mereka nggak akan pernah dapat apa yang dinyatakan Tuhan, yaitu surga yang kekal. Karena orang-orang yang masih hidup dengan gaya hidup yang lama tidak mungkin dapat menjadi kawan sekerja Allah, tidak mungkin bisa sepadan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Tentu saya nggak suka hal yang ruwet-ruwet, saya suka yang aplikatif yang terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, mengapa kita sering gagal menjadi sepadan di dalam pelayanan? Inilah pertanyaan yang akan kita jawab dan biarlah ini bisa menguatkan kita. Kenapa sih kita bisa gagal? Padahal kita sama-sama ada di GKS. Padahal hari-hari kita bareng, ngopi bareng, foto bareng. Tetapi kok sulit banget kita menjadi sepadan, menjadi orang yang sama-sama puas di dalam melayani. Dan tentu ini bukan saja kepada gembala dan staf pastoral, tetapi buat seluruh jemaat GKS yang sedang menyaksikan tayangan ini, atau jemaat-jemaat simpatisan yang juga sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, yang pertama, mengapa kita sering gagal? Perhatikan baik-baik di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ayat yang begitu sangat terkenal, yang mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu apa, saudara? Apa artinya? Kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Seseorang untuk menerima Roh Kudus, dia harus dulu mau mengakui atau membuka hatinya, menerima pengorbanan Kristus atau menerima Yesus Kristus yang dari surga menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi, pertanyaan pertama jawabannya sederhana. Mengapa kita sering gagal menjadi sepadan dalam pelayanan? Karena kita belum mengalami pertobatan yang seutuhnya. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Ya, saudara, pertobatannya nggak jelas. Nah, kayak begitu ya. Ya, iya dia tobat, dia nyanyi, dia datang KKR, dia ikut pelayanan dan lain sebagainya. Tapi nggak jelas. Dia hanya ikut-ikutan, dia hanya beribadah sembarang-sembarang aja. Atau dia cuma jaga status sosial. Lu kemana hari Minggu? Oh, gue ke GKS Sudirman loh. Oh, yang di Amos Kosi, oh udah pindah. Sekarang di Gedung Kas, udah pindah lagi. Lu tahu nggak sekarang gedungnya keren banget di Jalan Sudirman. Sebelum kebaktian kita bisa ngopi, pulang kebaktian kita makan-makan. Oh, tuh gereja keren banget. Tetapi orang-orang yang seperti ini tidak menghasilkan apa-apa. Orang-orang seperti ini ya bagian supporter aja kali ngerame-ramein. Saya mau setelah ibadah ini semua yang hadir, ya, yang menyaksikan tayangan ini dan termasuk saya, mari kita memperjelas pertobatan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat? Kalau kita sudah sungguh-sungguh, maka harusnya idealnya kita bisa menjadi kawan sepadan di dalam pelayanan kita secara khusus di Gereja Kemuliaan Sion. Dan senjatanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan terima kuasa dan kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi dinamit, meledak-ledak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, terobosan-terobosan yang luar biasa, bekerja sama dengan sesama orang seiman. Mengapa? Karena ada Roh Kudus, ada roh yang sama di antara kau dan aku. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya pelajari mengapa kita sering gagal menjadi sepadan di dalam pelayanan kita. Perhatikan baik-baik. Di dalam kisah Rasul pasal 2, turun lagi ke bawah, di ayat 46 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Oleh karena mereka sepadan,
Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang-orang. Nah, mengapa kita sampai gagal menjadi sepadan? Karena kita tidak memiliki komunitas yang tetap. Mereka berkomunitas, mereka berkoinonia, mereka beribadah dengan tetap. Nggak jajan sana, nggak jajan sini. Saya nggak larang saudara jajan, tetapi ketika sering jajan nanti sering sakit perut. Oleh karena itu ketika saudara sudah mendaftarkan diri atau saudara memang sudah berkomitmen mau menjadi jemaat Gereja Kemuliaan Sion, ayolah saudara, jadikan komunitas ini menjadi komunitas yang tetap. Ya kan? Saudara, kalau saudara tidak menjadi anggota gereja, sulit memang rasanya untuk menikmati itu, karena tetap aja selalu ada tiang organisasi yang mengatur pelayanan kita. Sulit sekali. Saudara harus masuk. Saudara nggak bisa cuma hari Minggu hanya ingin hadir dalam ibadah. Lalu saudara bilang, gua sih mau jadi anggota GKS Sudirman, tapi gua nggak mau terikat. Nggak bisa. Jemaat mula-mula dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi yang kedua, mengapa kita gagal? Karena kita tidak memiliki komunitas yang tetap. Wow, luar biasa. Sebelumnya saya mau titip salam dulu ya saudara ya. Kangen juga, salam buat sahabat-sahabat di Immanuel Ministry, juga sahabat-sahabat di New Me, sahabat-sahabat di BFF Ministry. Dan ini salam dari sahabat-sahabat saudara di sebelum tidur ya. Puji Tuhan saudara suka nonton acara saya, dan saya masih bertahan ketika saudara nonton, menyaksikan ibadah ini. Saya sudah masuk di episode 190 ya. Wah, luar biasa. Dan salah satunya GKS sudah 2 kali kita live dan penontonnya banyak ya. Memang apalagi kalau yang sudah pimpin pujian Pak Pendeta Jody Tuyu. Wow, penonton langsung pada berteriak histeris, luar biasa ya. Oh, haleluya. Minggu lalu juga, 2 minggu lalu ya, saya hadir juga, saya lihat di YouTube dan melalui Zoom ya, ulang tahun GKS Sudirman, dan saya cukup kagum juga mendengar kesaksian my brother ya, Mr. Yan Tangkilisan. Wah, luar biasa. Memang begitu orang kalau belum tobat, bini ibadah dia pergi pulang malam-malam. Tapi sekarang kalau dia udah bertobat, betul nggak Bu Gembala? Kalau nggak ada ibadah malah dia yang nanya, ini nggak ada kebaktian nih. Wah, itu luar biasa sekali. Itu ciri-ciri dan itu salah satu contoh yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Lalu yang ketiga, saudara, mari kita akan lihat dan kita akan perhatikan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita gagal menjadi sepadan. Karena kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Ini persoalannya. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak percaya diri. Kedua, kenapa? Karena kita tidak tahu talenta kita apa atau bakat kita apa. Apa yang mesti saya kerjakan? Saya nggak tahu. Lalu kita nggak tahu apa karunia kita. Beda talenta dengan karunia, saudara. Talenta itu bisa dikembangkan terus. Ini orang bakatnya bisa main gitar, dan kalau dia latihan terus, maka dia akan pandai main gitar, ya kan? Tapi kalau karunia dia nggak kerja, dia diberikan, ya kan? Dia diberikan tiba-tiba, ini orang punya karunia segala sesuatu, ya kan? Karunia hikmat, tiba-tiba sesuatu yang adikodrati ada. Nah, orang gagal sepadan dalam pelayanan karena dia tidak mengerti. Dia nggak mengerti harus lakukan apa. Jadi dia hanya berpikir dia orang gereja, gue ibadah sesuai panggilan hari Minggu orang Kristen. Ya gue mau ibadah, tapi gue nggak ngerti lah. Lu jangan suruh-suruh gue. Akhirnya kan ketika dia ikut juga dalam pelayanan, kadang dia menjadi batu sandungan karena dia nggak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Nah, ini pelajaran yang sangat perlu kita perhatikan di hari-hari terakhir ini ya, saudara. Saya bilang ini hari-hari terakhir karena habis semua orang bilang kayaknya ini udah di penghujung zaman ya. Tapi saya percaya kita akan terus mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Nggak usah pikirin hari terakhirnya kapan. Yang penting kita siap. Satu ketika sangkakala berbunyi, kita siap menyongsong dia di awan-awan yang permai. Yang keempat, saudara, kenapa kita sering gagal menjadi kawan atau sahabat atau rekan yang sepadan di dalam pelayanan? Lukas 18 ayat 22-23 berkata demikian. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kulakukan. Yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah saudaraku, orang-orang yang gagal menjadi kawan sekerja Tuhan adalah orang-orang yang tidak berani membuat komitmen. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini ngerti agama, sudah melakukan semua Taurat, dan yang terakhir Tuhan bilang, jual ikut saya. Wow. Dan mungkin kalau orang ini berani, mungkin ya, oke saya jual semua. Mungkin Tuhan Yesus bilang, oke sudah saya tahu imanmu sekarang. Gak usah kau jual, pakai aja yuk buat pelayanan kita. Sambil di perjalanan kita kasih makan orang. Kan bisa seperti itu. Tetapi orang ini menyerah. Orang ini gak berani buat komitmen. Nah saudaraku, kenapa kita gagal jadi kawan sepadan? Karena kita masih ingin bebas. Waktu kita mau melayani, gak mau ada komitmen, gak mau ada ikatan. Sulit saudara. Sulit, saudaranya akan jadi batu sandungan. Lalu yang kedua, orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak berani bayar harga, takut kehilangan kenyamanan hidup. Saudara, hari-hari ini rusak, sudah terlalu banyak orang ikut pelayanan karena untuk menyamankan hidupnya. Dan ketika kenyamanan terganggu di pelayanan ini, maka dia akan segera pindah cari pelayanan lain yang bisa membuat happy hidupnya. Lalu orang bilang, kalau gue bisa happy di pelayanan, kenapa gue mesti bikin yang susah? Tuhan gak pernah bikin saudara menjadi susah ketika melayani dia. Kalaupun ada riak-riak yang membuat susah, saya percaya itu bukan Tuhan rancangkan supaya kita kesusahan. Kalaupun terjadi susah, Tuhan hanya mengizinkan agar kita menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi tough. Ini yang luar biasa. Kita gak berani buat komitmen. Makanya pelayanan kita ambrul, nggak jelas. Kapan kita mau baru kita melayani. Wow, Tuhan bisa pakai banyak orang untuk menggantikan posisi saudara dan saya kalau kita nggak berani kasih komitmen. Dan yang kelima, mengapa kita sering gagal menjadi sepadan di dalam pelayanan kita? Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, kita kembali ke atas, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow, jadi mereka ketika bertekun mendengar pengajaran Rasul, itulah yang membuat mereka berhasil. Jadi pelajarannya buat saudara dan saya, jika kita mau sepadan, kita mau menghasilkan pelayanan yang hebat, karena diantara kita walaupun kontribusinya berbeda, tetapi menghasilkan tujuan yang sama dan semuanya happy, itulah pelayanan yang sepadan. Nah, orang yang gagal, orang yang tidak bisa lakukan itu adalah orang yang menyimpang dari kebiasaan jemaat mula-mula yang dilakukan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Nah, untuk itulah kita belajar kenapa orang gagal gak bisa sepadan dalam pelayanan. Karena tidak memiliki pembimbing, tidak punya mentor. Ya kan saudara? Lihat dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada pembimbingnya, ada mentornya, ada yang mengarahkannya. Kenapa harus lakukan ini? Kenapa harus lakukan itu? Kenapa harus berdoa? Kenapa harus puasa? Kenapa harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus belajar Alkitab? Saudara, dibutuhkan mentor. Karena tanpa mentor orang akan kehilangan arah. Tanpa mentor orang akan melakukan setiap kali langkah-langkahnya dan selalu berakhir dengan kesalahan. Karena tanpa mentor tidak ada program yang jelas, yang benar bagaimana untuk melayani, sehingga sukar untuk menjadi rekan pelayanan sepadan yang sampai pada titik atau target yang sudah dibuat. Visi boleh tinggi-tinggi, tapi menggapai visi itu kan perlu berjalan. Misinya adalah mencapai visi, dan sulit sampai ke visi kalau orang-orang, para misionarinya tidak punya mentor yang kuat. Itu sebabnya saya berdoa, biarlah Ibu Saliana Sorongan sebagai gembala dan Pak Joldi Tuyu sebagai wakil gembala menjadi mentor yang luar biasa. Dan mereka berdua mungkin perlu dimentori juga oleh senior-senior seperti Pak Yan atau Pak Ketua Sinode atau Ketua Wilayah dan lain sebagainya. Dan itu terus dialirkan ke bawah, sehingga semua tahu visi dari Gereja Kemuliaan Sion, dan semua menjalani misinya dengan semangat yang sama, dengan target yang sama, dengan tujuan-tujuan yang sama. Kalaupun tahun lalu misalkan tidak sampai pada targetnya, tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena semuanya berjalan seiringan dengan rencana yang sudah dibuat dengan matang. Oh, haleluya. Ya, saudara, hari ini kita belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana kita bisa menjadi kawan sekerja yang sepadan.
Jangan lagi kita kembali seperti apa yang Paulus katakan. Kamu ini nggak tua-tua, nggak gede-gede, makannya bubur terus. Diomongin dikit tersinggung. Nanti saudara ntar terpecah dua. Aku ini dari golongan Saliana, aku dari golongan Joldi. Nah kalau gitu golongannya Jenny Murakami siapa? Golongannya si Lina siapa? Golongannya Pak Yan siapa? Nggak bisa begitu. Kita semua golongan Kristus Yesus Tuhan, yang dimentor oleh para gembala dan staf pastoral. Sehingga jemaat Gereja Kemuliaan Sion, biarlah minggu siang ini menjadi minggu di mana kita buat komitmen, kita rindu menjadi orang-orang Kristen yang sepadan di dalam melayani Tuhan. Tentu menjalani misi yang sudah ditugaskan oleh Gereja Kemuliaan Sion untuk mencapai visi juga yang sudah ditetapkan. Saya percaya kita pasti bisa. Oleh karena itu, mari 5 bagian yang tadi negatif kita ubah menjadi positif. Untuk bisa menjadi kawan sepadan, ayo saudara dan saya cek kembali apakah pertobatan kita sudah seutuhnya. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi kawan sepadan, mari kita miliki komunitas yang tetap. Kalau saudara sudah beribadah di GKS Sudirman ini, yuk jadikan ini komunitas tetap saudara. Daftar kalau perlu secara organisasi saudara menjadi anggotanya. Ya, lalu yang ketiga, saudara harus mengerti apa yang saudara lakukan. Dan hari ini katakan, Tuhan, saya mengerti. Saya sudah dengar firman Tuhan. Saya mau melangkah dengan tujuan pasti. Karena itu diperintahkan Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Lalu katakan lagi, saya siap buat komitmen. Maka engkau akan tahu, engkau akan melihat keberhasilan yang mungkin gak cepat, tapi kau akan lihat perjalanan hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, kehidupan rumah tanggamu akan terlihat lebih baik dari hari sebelumnya. Makanya perlu punya komitmen menjadi pelayan Tuhan. Dan yang terakhir, miliki mentor, miliki pembimbing. Mentor kita yang paling top adalah Yesus Kristus. Tetapi kan gak mungkin Yesus ngomong dari langit ke rumah saudara. Itu sebabnya Yesus ngomong lewat gembala di gereja-gereja lain. Dan ketika saudara ada di Gereja Kemuliaan Sion, maka gembalamu itulah yang saudara harus yakini bahwa suara Tuhan akan sampai kepada saudara melalui pemimpin-pemimpin gerejamu. Haleluya. Wow, luar biasa. Saya semangat sekali saudara ketika membuat ini. Memang siang banget ya sampai saya berkeringat. Tapi ini bukti bahwa sukacita yang luar biasa ketika saya boleh dipercaya Tuhan untuk menyapa saudara semua. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah ini menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pegang. Memang sederhana, tetapi buka hatimu, maka kau akan menjadi kaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat, bagian-bagian penting yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, yang Tuhan materaikan menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan, kami gak boleh lagi menjadi bayi, kami gak boleh lagi hanya minum susu, tetapi kami harus menjadi orang dewasa dengan makanan keras. Tidak lagi mengkotak-kotak Paulus, Apolos, Matius, Markus, tetapi kami hanya satu, yaitu meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, siang ini hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat GKS Kemuliaan Sion ini, Gereja Kemuliaan Sion ini yang secara spesifik cabang di Jalan Sudirman. Tuhan, Engkau melawat mereka semua. Jadikan mereka menjadi kawan sekerjamu, sehingga menjadi bangunanmu, menjadi orang yang bisa sepadan satu sama lain, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui organisasi Gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini. Bapak hamba berdoa juga secara khusus untuk Ibu Gembala, Wakil Gembala, Ibu Saliana dan Pak Joldi. Biarlah mereka boleh menjadi mentor-mentor yang hebat, mentor-mentor yang kuat, mentor-mentor yang bergantung kepada suara Tuhan. Dan mereka boleh menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Sehingga gembala-gembala ini boleh mengalami pertobatan seutuhnya. Sehingga gembala-gembala ini pun bercerita kepada domba-dombanya bahwa inilah yang namanya pertobatan seutuhnya. Dan mereka boleh melakukan hal yang sama. Sehingga gembala-gembala itu membentuk komunitas yang mantap, komunitas yang tetap kepada para dombanya. Dan para gembala-gembala ini mengajar para domba untuk mengerti apa yang mereka lakukan di dalam melayani Tuhan. Hamba berdoa biar para gembala, Ibu Saliana dan Pak Joldi boleh punya hikmat dari Tuhan untuk berani mengajar semua jemaat Tuhan, para domba yang Tuhan percayakan ini, untuk berani ambil komitmen. Dan lebih lagi,
Engkau jadikan mereka berdua mentor bagi jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya dan hamba yakin firman Tuhan ini akan menetap di hati setiap mereka yang mau membuka hati, dan akan mengerjakannya dengan luar biasa. Dan waktu firman itu keluar di dalam kehidupan mereka, orang akan melihat ada cahaya kemuliaan daripada Tuhan lewat setiap anak-anak Tuhan di GKI Sudirman ini. Dan firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa hambamu. Hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga. Bapa kami yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat cintamu, buat kasihmu dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh beribadah pada siang hari ini, bersekutu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam buah loh hati kami dan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Reo Panggabean, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dalam setiap pelayanannya. Engkau tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam hidupnya, sehingga firman yang disampaikan ada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sertai keluarganya juga, sehingga melalui keluarga ini nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk gembala senior kami juga Tuhan, Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth. Gembala kami Ibu Pendeta Seliana Sorongan dan Bapak Yan Tangkilisan, serta wakil gembala kami Bapak Yoldi Tuyu, beserta dengan keluarga mereka semua Tuhan. Kiranya ada perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk para gembala kami. Apapun yang menjadi rencana mereka Tuhan untuk gereja-Mu, gereja kemuliaan Sion, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, mujizat-Mu, sehingga gereja kami menjadi berkat buat semua orang. Berikan kesatuan hati buat gembala kami Tuhan, sehingga rencana-Mu tergenapi dalam gereja kami. Buat para jemaat-Mu, juga gereja-gereja Tuhan yang ada saat ini, para hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam memberitakan Injil-Mu. Engkau kiranya berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, agar mereka dapat memberitakan Injil sesuai kehendak-Mu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan semua Tuhan, baik kesehatan, perlindungan, serta keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada dari pusat sampai ke pelosok daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemerintahan yang ada yang takut akan Tuhan, yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Keamanan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah negara ini menjadi negara yang aman, adil dan makmur. Kami juga berdoa untuk para TNI dan Polri. Kami juga menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, roh kami, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan pelayanan-Mu, biarlah semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Keluargaku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar minggu ini. Kita sudah mendengarkan isi hatinya Tuhan. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita mampu mengerti apa yang Tuhan mau. Kita lakukan. Kita satukan hati bersama dengan keluarga-keluarga dimanapun kita berada saat ini. Kita mengucap syukur dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan kita mau menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Selamat memasuki minggu yang baru. Tetap menjaga kesehatan. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita dan keluarga. Shalom. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.